Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab baru, yaitu mengenai vektor. Nah, vektor sendiri itu ada pada 2 dimensi dan ada juga yang pada 3 dimensi. Sekarang kita mau belajar dulu. Kita perlu belajar apa sih itu vektor. Kita kenalan dulu. Nah, di sini ada pengertian vektor. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai arah, besar dan arah. Contohnya seperti kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan medan magnet. Nah, secara geografi sendiri, vektor adalah suatu ruas garis yang berarah. Nah, sekarang Ibu mau kasih lihat contoh dari suatu vektor. Nah, sekarang kita akan belajar contoh dari suatu vektor. Nah, vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Besar itu dalam vektor itu berarti suatu panjang. Jadi, vektor itu memiliki panjang dan juga arah. Contoh misalkan di sini. Ibu akan buat suatu vektor. Oke, ini kita punya diagram kartesius ya. Kita buat suatu vektor. Misalkan ini. Nah, ini adalah contoh dari bentuk vektor. Jadi, secara geografis di sini adalah vektor adalah suatu garis yang memiliki arah. Nah, lihat ini. Ini adalah suatu garis A, B, dan memiliki arah. Nah, ini arahnya nih, seperti tanda panah. Jadi, vektor itu bentuknya seperti ini. Nah, vektor itu berbagai macam. Bisa juga yang seperti ini. Bisa juga misalkan arahnya ke bawah. Bisa juga misalkan seperti ini. Nah, bisa juga ke kiri. Nah, ini adalah contoh-contoh dari vektor. Yang jelas bahwa vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki panjang. Panjangnya ini ya, dan misalkan contoh ini, vektor AB. Panjangnya adalah A sampai B, lalu dia memiliki apa? Dia memiliki arah. Nah, ini arahnya. Contoh juga ini arahnya ini arahnya, ini arahnya. Jadi, setiap vektor itu intinya adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai menggambar dan menulis vektor. Contoh ya, ini kasih satu contoh aja, misalkan vektor AB dulu aja, vektor yang lain kita hapus dulu. Nah, kita mau belajar ini. Kita hanya cukup satu vektor dulu aja. Nah, dalam menggambar dan menulis vektor, kita dapat menggambar suatu vektor dengan memberi tanda panah pada titik ujungnya. Sedangkan untuk menulisnya, kita dapat menggunakan salah satu notasi berikut, yaitu ini bisa seperti ini ya. Ini vektor A, bisa ditulis seperti tandanya harus dilihat. Nah, kita besarkan vektor A. Ini namanya vektor A. Nah, ini namanya vektor A. Nah, ini namanya vektor A. Sekarang
Ini vektor A. Jadi vektor A itu, misalkan kita punya vektor A, bisa ditulis dengan seperti ini. Atau bisa juga kita kasih garis dan ada arahnya. Nah, ini namanya vektor A. Atau bisa juga namanya huruf besar. A-nya besar, ini juga simbol dari vektor A. Atau bisa juga seperti ini. Garis dan ada panahnya. Nah, ini juga tanda dari suatu vektor. Atau di sini ada vektor AB, AB. Maka ditandai seperti ini. Ini namanya vektor AB. Atau bisa juga bahwa tandanya adalah suatu panah. Nah, gini. Jadi kalian itu bisa menulis suatu vektor bentuknya di antara 6 ini. Nah, jadi seperti itu. Tapi yang paling sering digunakan adalah tandanya yang ada panahnya ini. Ini yang paling sering digunakan. Nah, tanda ini. Jadi di atasnya itu ada tanda panahnya. Itu mengenai simbol dari suatu vektor atau suatu notasi dari suatu vektor. Nah, sekarang kita akan mau lihat dulu ini ya. Kita masuk lagi ke GeoGebra. Nah, di sini kita kan punya vektor. Ini kita punya vektor namanya vektor AB. Sini ya, kita punya namanya ini vektor AB. AB. A ke B, maka yang ditulis A dulu baru B. Jangan BA ya, kalau BA nanti kebalik. BA itu B ke A. Kalau ini sedangkan vektor AB. Kalau vektor AB adalah vektor A dari titik pangkalnya A sampai titik ujungnya adalah B. Jadi yang A ini itu dinamakan titik awal atau biasanya juga dinamakan titik pangkal. Sedangkan yang B ini adalah titik ujung. Nah, B ini titik ujung, bisa B ke sana ataupun ke sana, ini sama-sama vektor AB. Nah, kalau vektor BA beda lagi ya. Sekarang nah, coba kita buat vektor BA. Kalau vektor BA itu kebalikannya panahnya. Nah, ini kalau ini B harus di sini ya. Kalau vektor BA panahnya itu dari sini ke sini. Ini vektor BA. Tapi kalau vektor AB tadi dari A ke B. Jadi bedakan ya. Karena menamai vektor itu harus dari titik pangkal ke titik ujung. Jangan kebalik, jangan dari titik ujung ke titik pangkal. Sesuai dengan arahnya. Nah, jadi seperti itu contoh dari suatu vektor. Yang jelas yang ini adalah namanya titik awal atau titik pangkal, yang ini namanya titik ujung. Itu pengenalan mengenai suatu vektor. Sekarang selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Menentukan komponen vektor. Komponen vektor. Jadi misalkan ya kita diketahui ini ada vektor A. Nah, komponen vektor itu yang ini. A1 dan A2 ini dinamakan komponen vektor. Kalau di sini komponen vektornya mana Bu yang ini? Komponen vektornya adalah ini. 2, 4. Ini 2 dan 4 ini merupakan komponen vektor. Nah, sekarang kita mau belajar cara menentukan komponen dari suatu vektor. Kalau di sini ada dua ya, secara geografis dan secara matematis. Kalau secara geografis, maka kita bisa menggunakan ini. Yaitu komponennya berarti caranya seperti ini. Ini ya. Ini kan gini. Dari A ke B. Maka gini. A ini ke kanan dulu. 1, 2. Nah, habis itu dari sini ke atas ke B. 1, 2, 3, 4. Sehingga di sini ya ke kanan 2, ini 2.
ke atas 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga jadinya 2, 4. Nah, contoh yang lain misalkan. Kalau misalkan seperti ini. Nah, kita lihat komponen vektornya adalah 1, 3. Karena apa? Ke kanan 1. Nah, ini dari C ke D, ke kanan 1, ke atas 3. 1, 2, 3. Sehingga komponen vektornya adalah 1, 3. Contoh yang lain. Misalkan dari kita buat yang arahnya berbeda ya. Nah, misalkan gini. Oke, kita buat. Lihat. Komponen vektornya min 2 dan min 3. Sekarang berarti kita itu dari E ke F. Dari E ke F, maka kita turun dulu ya. Turun berapa kali? 1, 2, 3. Oh, turunnya 3 kali. Kalau turun itu tandanya negatif. Kalau naik tadi kita tandanya positif. Kalau turun itu tandanya negatif. Sehingga di sini itu adalah negatif 3. Nah, sekarang dari sini kita ke kiri. Kalau tadi ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Negatif berapa? 1, 2. Maka jadinya min 2, sini min 3. Jadi intinya kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah negatif. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Contoh yang lain misalkan. Misalkan seperti ini. Nah, sekarang kita punya vektor GH. Maka dari titik G ke H. Dari titik G ke kanan dulu berarti 1, 2. Kalau ke kanan berarti dia positif, maka di sini positif 2. Selanjutnya dari ini kita ke bawah 1. Sebentar, kita lalu 1, 2, 3. Kalau ke bawah itu berarti negatif, sehingga di sini negatif 3. Jadi yang atas itu kanan dan kiri, kalau yang bawah ini itu adalah atas dan bawah. Jadi cara menentukan komponen vektor secara geometris seperti itu. Dilihat dari banyaknya langkah ke kanan, banyaknya langkah ke kiri, atau banyaknya langkah ke kiri, lalu selanjutnya banyaknya langkah ke atas atau banyaknya langkah ke bawah. Kalau ke kanan maka dia nilainya positif, kalau ke kiri maka dia nilainya negatif. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Jadi seperti itu cara menentukan komponen vektor secara geometris atau secara diagram seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan cara matematisnya. Kalau cara matematis berarti kita hanya perlu menghitung ditambah atau dikurang seperti itu. Nah, ini kita hapus dulu saja. Kalau nggak usah dihapus deh. Kita fokus aja ke contoh yang A. A tadi komponen vektornya adalah 2, 4. Nah, kita mau cari apakah benar kalau secara matematis hasilnya juga sama-sama 2, 4. Caranya seperti ini. Nah, kita mau buat secara matematisnya ya. Kalau secara matematis, kita menggunakan rumus ini. Nih. Jadi ketika kita punya misalkan vektor AB dari A ke B, nah lalu diketahui kalau komponen A itu A1, A2, komponen BB1, B2, maka komponen vektor AB sama dengan vektor B dikurangin vektor A. Nah, ya.
Nah, yuk kita lanjutkan. Berarti kita mau mencari komponen dari suatu vektor secara matematis. Nah, di sini misalnya kita punya vektor AB. Nah, cara menentukannya yaitu vektor B dikurangin dengan komponen dari vektor A. Caranya ini dari mana, Bu? Cara ketahui ini dari mana, Bu? Nah, contoh ya, kita balik lagi ke GeoGebra-nya. Nah, sini kita lihat A ini koordinatnya adalah 2,2. A ini koordinatnya adalah X-nya 2, Y-nya 2. Maka kita tulis A ini koordinatnya 2,2. Lalu yang B, kita lihat yang B. Yang B ini, maka yang ada di sini yang B. Nah, yang B ini berarti kita lihat X-nya adalah 4, lalu Y-nya adalah 6. Maka 4,6. Maka sehingga B-nya adalah 4,6. Maka kita dapat cari bahwa, nah, kita udah tahu A-nya 2,2, B-nya 4,6. Kita cari yaitu dengan cara seperti ini. Kita susun ya. B itu 4, 6 dikurangin A. A-nya itu adalah 2. Nah, sekarang dikurangin 4 dikurangin dengan 2, hasilnya 2. 6 dikurangin 2, hasilnya 4. Sehingga komponen vektor AB adalah 2, 4. Sama atau tidak seperti yang grafis? Coba kita lihat ya. Nah, kita lihat tadi dari A ke B, ke kanan 2, 1, 2, maka 2 ya, atasnya 2. Ini, lalu ke atas 4 ya, 1, 2, 3, 4. Sehingga jadinya 2, 4. Oh, ternyata sama. Jawabannya adalah 2, 4. Jadi gitu. Kalau secara matematis tinggal dikurangin yang ujung, koordinat yang ujung dikurangin koordinat yang titik pangkal. Contoh yang lain, misalkan kita punya matriks kita punya vektor C, D. Vektor C, D kita mau mencari komponen vektornya menggunakan matematis. Tadi kita sudah tahu kalau dia ini komponen vektornya kalau secara geografis adalah ke kanan 1 maka 1, ke atas 3, 1, 2, 3. Benar ya, 1, 2, 3. Sehingga di sini 1, 3. Sekarang kita mau mencari secara matematis. Kita lihat, kita fokus dulu untuk mencari CD. CD vektor dari C ke D ya, itu berarti vektor D dikurangin vektor C. Nah, sekarang kita mau tahu dulu vektor D itu dengan cara melihat titik koordinatnya. D dulu. D itu lihat kita. D itu. Nah, D kita lihat X-nya 7 nih. X-nya 7. X-nya 7. Terus ini kita lihat Y-nya 8. X-nya 7, Y-nya 8. Sehingga kita tulis X-nya 7, Y-nya 8. Boleh seperti ini nulisnya atau boleh seperti ini, bebas ya. Terus selanjutnya adalah yang C, vektor C. Kita lihat vektor C. C-nya ini koordinatnya X-nya adalah 6, Y-nya adalah 5. Maka kita tulis
C-nya 6, X-nya 6, Y-nya 5. Nah, selanjutnya kita masukkan ke sini. D-nya 78, C-nya 65. Dikurangin ya. Hasilnya berarti 7 kurangi 6 hasilnya 1, 8 kurangi 5 hasilnya 3, sehingga 1, 3. Sama tidak seperti ini? Kita lihat tuh, ini 1, 3. Sama ya, jadi caranya seperti itu. Contoh lagi, satu lagi. Coba kita mau mencari EF, vektor dari E ke F nih. Vektor EF berarti pertama-tama dari E ke F, maka dia bisa ke sini dulu. Nah, dari E ke F, maka gini. Habis dulu aja. Dari E ke F, kita lihat. E berarti dia ke kiri maka dia negatif, maka negatif 2, karena ke kirinya sebanyak 2 kali, habis itu dia turun 1, 2, 3, sehingga negatif 3, turunnya sebanyak 3 kali, karena ke kiri maka negatif, dan ke bawah itu juga negatif, sehingga negatif 2 dan negatif 3 komponennya. Sekarang kita mau belajar cara menentukannya secara matematis ya. Caranya seperti ini, kita hapus saja supaya tidak menuhin. Kita mau mencari komponen dari vektor EF. Dari E titik ujungnya, titik pangkalnya E titik ujungnya F. Maka titik ujungnya dulu, titik ujungnya itu tuh vektor F dikurangi dengan vektor E. Nah, kita cari dulu vektor F-nya. Ini berapa koordinat F? Kita lihat F ini. Kita fokus ke F. F ini X-nya 6, Y-nya kita lihat, Y-nya adalah 2. Y-nya 2, sehingga kita tulis 6, 2. Lalu yang E, kita lihat yang E. Yang E, nah ini dia, ini ya, X-nya adalah 8, Y-nya adalah 5, sehingga di sini kita tulis E-nya itu 8, 5. Sehingga F-nya kita tulis 6, 2 dikurangi E-nya adalah 8, 5, sehingga hasilnya 6 dikurangin 8 itu min 2, 2 dikurangin 5 hasilnya min 3. Nah, jadi hasilnya adalah min 2, min 3. Kita lihat apakah sama dengan secara geografisnya. Nah, lihat ini ya, ini itu min 2, min 3. Secara matematis juga min 2, min 3. Jadi caranya seperti itu. Pertama-tama kalian perlu menentukan. Nah, cara menentukannya adalah kalian perlu cara menentukannya. Cara menentukan secara matematis ya. Yang pertama adalah menentukan koordinatnya, menentukan koordinat dari, nah contohnya menentukan di sini vektor AB ya, vektor AB, maka kita perlu menentukan koordinat dari vektor A dan vektor B. Nah, A-nya misalkan berapa ininya, terus B-nya juga kita perlu tahu koordinatnya berapa. Nah, baru selanjutnya kita masukkan ke rumus AB itu sama dengan vektor B dikurangin vektor A.
Nah, ini dimasukkan, ini masukkan ke A, ini masukkan ke B. Nanti ketemu seperti yang tadi ini. Jadi caranya simpel ya sebenarnya ya. Tinggal kita cari tahu koordinat dari titik A dan titik B. Kalau misalkan belum diketahui atau misalkan bentuknya suatu grafis, tapi biasanya di soal itu sudah diketahui. Misalkan koordinat titik A-nya segini, titik B-nya segini, diminta adalah komponen dari vektor AB. Nanti kalian tinggal kurangin titik pangkal, dikurangin titik ujung, dikurangin titik pangkal, kebalik. Titik ujungnya dulu, dikurangin titik pangkal. Nah, jadi caranya seperti itu, menentukan komponen vektor. Sekarang di sini kita akan belajar mengenai besar atau panjang sebuah vektor. Vektor itu memiliki besar. Besarnya itu adalah suatu panjang. Nah, jadi kita perlu belajar tuh mengenai cara menentukan panjang dari suatu vektor. Misalkan kita kan punya nih vektor A. Misalkan kita punya vektor A. Panjang dari suatu vektor ditulis dengan ini. Panjang itu tandanya tegak seperti mutlak gini. Ini adalah panjang. Artinya adalah ini panjang dari vektor A. Atau bisa juga A-nya bentuknya seperti ini, strip aja. Ini juga menandakan vektor A. Jadi, kalau ada tanda seperti ini artinya apa? Panjang dari vektor A. Nah, lalu sedangkan kalau yang seperti ini maka panjang dari vektor AB. Jadi kalau ada tanda seperti, kalau ada panjang, pokoknya panjang itu ditandai dengan tanda tegak. Seperti ini berarti artinya panjang dari vektor AB. Nah, untuk cara menentukan panjang dari vektor, maka caranya gini. Vektor A, misalkan ini ya. Misalkan kita punya vektor A, komponennya adalah A1 dan A2. Maka panjang dari suatu vektor itu adalah sama dengan akar dari komponen yang satu kuadrat ditambah dengan komponen yang kedua kuadrat. Contoh langsung. Nah, kita mau mencari panjang dari vektor AB. Yang ini kita mau cari panjang vektor AB, kita punya komponennya adalah 2, 4. Kita mau cari ya komponen dari vektor AB. Kejauhan. Komponen dari vektor menentukan panjang dari vektor AB. Vektor AB itu tadi 2, 4 komponennya. Sekarang kita mau menentukan panjang, maka kita masukkan panjang vektor AB. Panjang ditandai dengan tanda tegak. Nah, ini adanya panjang sama dengan akar dari, nah ini yang pertama 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Sekarang kita jabarkan 2 kuadrat itu 4 ditambah 4 kuadrat 16. Maka hasilnya akar 4 tambah 6 berarti 20. Nah, sehingga hasilnya akar 20 atau sama aja. Kalau kita akar 20 itu bisa kita keluarkan. Sama aja, 20 kan 4 kali 5. Maka 4 ini, akar 4 itu 2. Akar 5 nggak ada, sehingga sini 2 akar 5. Jadi, hasilnya adalah panjang dari vektor AB itu 2 akar 5. Atau biasanya sebenarnya sampai sini juga boleh. Tapi lebih bagus lagi atau lebih baik lagi kalau misalkan sampai bawah sini. Artinya apa? Yang bisa dikeluarkan, itu dikeluarkan. Ini merupakan sifat dari akar ya. Nah, sekarang selanjutnya, ini kan tadi panjang vektor AB. Sekarang kita mau mencari panjang vektor EF. EF itu tadi komponennya adalah 2 min 3. EF, kita mau cari panjang dari EF, itu tadi komponennya min 2, min 3. Panjang EF itu sama dengan akar. Nah, ini
min 2 kuadrat ditambah dengan ini min 3 kuadrat sama dengan 4 ditambah min 3 kuadrat, maka 9, sehingga akar 9 tambah 4 tambah 9 hasilnya 13. Nah, 13 ini kita nggak bisa keluarkan lagi karena 13 itu hanya dikali 1 dan nggak bisa keluar, atau hasilnya tetap menjadi akar 13. Jadi caranya seperti itu untuk mencari panjang dari suatu vektor. Nah, itulah kita tadi sudah membahas mengenai menentukan komponen vektor dan juga menentukan panjang dari sebuah vektor. Nah, hari ini kita belajar itu saja dulu mengenai menentukan komponen dan juga menentukan panjang dari suatu vektor. Nah, nanti kalian coba kerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Jika merasa masih kesulitan atau masih bingung, bisa ditanyakan. Nah, sekian pembahasan Ibu mengenai pengenalan mengenai vektor. Jadi gitu ya, tadi vektor itu balik lagi, vektor adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, lalu vektor itu namanya ada berbagai macam bentuk notasinya. Bisa juga seperti ini di antara 6 ini tadi. Kalau misalkan kita punya seperti ini, vektor AB, maka A ini adalah titik awal, B itu adalah titik ujung, sehingga vektornya vektor AB. Tapi kalau misalkan titik ujungnya, titik awalnya misalkan sini B terus ke A, titik awalnya itu berarti B ke A, maka jadinya BA. Bedakan A ke B, BA. Jadi kebalik ya. Karena kalau misalkan namanya balik BA atau AB, nanti arahnya juga berbeda. Maka dari itu kalian harus perhatikan lagi mana yang titik awal, mana yang titik ujung. Nah, sekian itu mengenai cara menentukan menulis vektor. Kalau ini sekarang menentukan komponen vektor. Tadi pokoknya kalau ke kanan itu berarti kalau secara geografis, kalau ke kanan itu maka positif, kalau ke kiri maka negatif, kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah negatif. Kalau secara matematis ini seperti ini ya tadi ya. Pertama-tama menentukan dulu koordinat titik A, koordinat dari vektor A dan vektor B, lalu baru dimasukkan ke rumus. Untuk mencari vektor AB itu komponennya dengan cara mengurangin titik pangkalnya, titik ujungnya yaitu titik B dikurangin dengan titik pangkalnya titik A. Kalau misalkan ada CD, maka yang dikurangin adalah D dulu, dikurangin dengan vektor C. Nah, jadi selalu titik ujungnya dulu dikurangi dengan vektor titik ujung dikurangi titik awal. Jadi seperti itu cara menentukannya. Nah, sekian dari Ibu mengenai pembahasan mengenai vektor. Jika kalian merasa masih bingung, bisa kalian tanyakan langsung ke Ibu. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.